warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Halo Dokter. Kali ini bersama saya Rizkia Ambrina. Saudara, setiap episodenya kita akan membahas mengenai kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema gawat jantung. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Dr. Haji Amrizal, SPPD KKV Finasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam Rizky, kabar baik. Alhamdulillah sehat selalu tentunya. Nah, dengan tema kita hari ini mengenai gawat jantung nih. Ya. Dan juga mungkin dokter ya, kalau menurut WHO sendiri ini penyakit jantung ini 85% yang memang menyebabkan kematian. Nah, untuk gawat jantung ini sendiri seperti apa dokter? Boleh silakan dijelaskan. Terima kasih Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang kami hormati dan kami banggakan. Seperti yang disampaikan oleh presenter Rizky ya. Kiki. Panggilannya Ya. Kiki. Kiki. Hari ini acara Halo Dokter TVRI Sumatera Selatan membahas tentang gawat jantung. Istilah gawat ini artinya kadang-kadang membuat kita lebih ini ya, tegang ya. Tegang, wah, betul. Gawat. dengar penyakit jantung aja sudah berdebar-debar ya, apalagi Ada gawat jantung. kata-kata gawat. Secara umum menurut definisi bahwa istilah gawat jantung itu merupakan kumpulan dari berbagai macam jenis penyakit jantung sebenarnya, yang merupakan penyakit jantung yang gawat dan harus dilakukan penanganan segera. Itu intinya. Dalam hal ini mungkin contohnya seperti penyakit jantung koroner. Baik. Kemudian ada lagi penyakit hipertensi yang krisis hipertensi atau hipertensi emergensi. Di mana hipertensi emergensi ini dibagi dua, ada yang krisis hipertensi yang disebut dengan emergensi hipertensi dan urgensi hipertensi. Karena komplikasi dari ini semua itu ke jantung terutama. Oh, baik. Nah, yang berikutnya istilah gawat jantung yang saya kenal itu adalah emboli paru. Emboli paru. Ada lagi yang disebutnya DPT. Nah, ini kaitannya dengan jantung semua. Nah, kemudian ada lagi yang masuk dengan gawat jantung tuh tamponade jantung. Artinya di mana jantung itu tertekan oleh cairan yang berada di lapisan yang melapisin jantung sendiri. Dua lapisan dalam dan luar yang membungkus jantung itu berisi cairan, apapun penyebabnya, makin lama makin banyak volumenya, kemudian akhirnya dia menekan jantung, dan jantung itu akhirnya menjadi kecil. Kalau kita lakukan pemeriksaan, itu termasuk gawat jantung juga. Baik, gawat jantung. Kira-kira itu untuk sementara yang disebut dengan gawat jantung. Baik. Ya. Tapi kalau untuk penyakit jantung ini tentunya jenis-jenis penyakitnya memang banyak ya dokter ya. Banyak. Itu kalau dari gawat jantung memang jenisnya lebih banyak lagi dan berbeda lagi ya dokter ya. Lalu seperti apa nih? Sebenarnya gini, kalau penyakit jantung itu ada yang memang disebabkan akibat dari jantung itu sendiri. Oh, baik. Ya. Kemudian ada yang diakibatkan penyakit jantung diakibatkan oleh di luar jantung. Artinya secara sistemik. Sistemiknya ya. Baik. Jadi yang di dalam jantung sendiri itu misalnya karena pertama arteri koroner, jantung koroner namanya. Kemudian katup jantung, karena katup jantung. Kemudian akibat dari impuls jantung yang memacu jantung itu melakukan pompa, karena fungsi jantung itu adalah pemompa. Nah, yang jantung memompa ini diakibatkan oleh adanya pemacu atau pemicu dari impuls jantung yang berada di bagian serambi kanan daripada jantung itu. Baik. Jadi impuls itu impuls listrik. Jadi ada bagian-bagian jantung yang dipacunya kemudian terus mengalir sampai ke bilik kiri yang memompa jantung
ke seluruh tubuh. Nah, itu adalah bagian dari fisiologi daripada jantung itu sendiri. Baik. Kira-kira gitu. Nah, ini tentunya jenis penyakit jantung ini salah satunya juga gawat jantung ya, dokter ya. Ya. Nah, untuk gawat jantung ini sendiri penyebab umumnya apa saja nih, dokter? Ya. Secara umum bahwa pertama jantung itu tadi saya sampaikan berfungsi sebagai pompa. Sebagai pompa ada dua, pompa kiri dan pompa kanan, di mana jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, artinya ke seluruh organ termasuk ginjal, hati, dan yang penting lagi otak, dan termasuk bagian-bagian lain daripada tubuh kita. Sementara bagian kanan jantung itu memperdarahin atau menyuplai oksigen melalui darah yang dipompakan itu ke paru-paru. Nah, dia khusus paru-paru. Khusus paru-paru ya. Nah, Jadi fungsinya sementara beda. untuk melakukan fungsi pompa jantung itu, jantung juga membutuhkan oksigen supaya dia bisa memompa, bekerja memompa. Kita ketahui bahwa jantung memompa itu mulai dari janin, ya, umur lebih kurang dalam tahap trimester pertama, ya sampai sekarang, selagi kita masih hidup, jantung itu berfungsi sebagai memompa. Baik kita sedang dalam kondisi istirahat, dalam kondisi aktivitas terutama, atau bahkan dalam kondisi tidur, dia masih memompa. Nah, maka penting ya, fungsi jantung itu. Nah, kembali saya sampaikan untuk memompa jantung itu, jantung membutuhkan suplai perdarahan atau suplai oksigen melalui sistem arteri koroner. Baik. Jadi arteri koroner itu adalah arteri yang memperdarahin, yang menyuplai oksigen ke jantung, di mana supaya jantung itu bisa memompakan darah ke seluruh tubuh terutama atau ke paru-paru sendiri. Untuk Nah, apabila terjadi kondisi yang suplai yang kurang, maka jantung ini bermasalah untuk memberikan pompa. Ya, itulah disebut dengan penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner inilah adalah salah satu bagian seperti yang saya sebutkan awal tadi, adalah penyakit termasuk salah satu penyakit gawat jantung apabila tidak ditanganin. Kenapa bisa terjadi? Banyak faktor. Banyak faktornya yang bisa ya menyebabkan tersebut. Apa saja nih, dokter? Ya. Kalau untuk genetik juga menjadi faktor atau seperti apa nih? Ya, salah satunya boleh kita sebut seperti yang Rizky sampaikan, itu genetik, keturunan katanya. Keturunan. Makanya kalau keturunan itu, kalau ada pasien-pasien yang menyatakan, itu orang tua saya dulu meninggal karena penyakit jantung. Nah, dia sudah gugup duluan. Karena kemungkinan ada nurunin ke saya misalnya gitu. Padahal nggak juga ke situ kan. Nah, itu genetik. Kedua, faktor yang mempengaruhi adalah jenis kelamin. Bisa. Baik. Jadi laki-laki itu lebih besar risiko dibanding perempuan. Oh, laki-laki yang lebih resiko ya ternyata. Ya, yang ketiga ya usia. Semakin bertambah usia, semakin resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner itu lebih tinggi secara umum. Nah, berikutnya faktor risiko penyakit lain yang merupakan risk factor untuk penyakit kardiovaskular event. Misalnya penyakit diabetes. Kemudian kebiasaan kita memakan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Jadi yang kadar kolesterol tinggi. Nah, yang berikutnya kebiasaan kita lebih hobi merokok. Merokok pasti. Kemudian ada lagi kurang olahraga. Oh, baik. Olahraga. Berikutnya kurang istirahat. Berikutnya lagi banyak pikiran.
Banyak pikiran ternyata juga berpengaruh ya dokter ya. Secara psikis ya gitu. Baik. Jadi kalau disimpulkan dari faktor-faktor yang sebagai faktor penyebab dari terjadinya penyakit jantung koroner khususnya atau umumnya penyakit jantung, bagi dua sebenarnya. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Contoh yang bisa dikendalikan tadi, yang tidak bisa dikendalikan satu, misalnya usia, jenis kelamin, gen. Itu tidak bisa. Ini berjalan dengan sendirinya. Tetapi bisa dipengaruhi oleh yang juga oleh faktor-faktor lain tadi, faktor yang bisa dikendalikan tadi, misalnya kolesterol tinggi, hipertensi, kan bisa dikendalikan. Kemudian merokok, kemudian gaya hidup, itu bisa kita kendalikan. Misalnya lagi kebiasaan olahraga bisa dikendalikan, pola makan, itu kebiasaan yang bisa kita kendalikan. Kan nggak, kalau kita potong sedikit dulu masalah pola makan tuh ada 3 kuncinya. Kapan makan, berapa banyak yang dimakan, apa yang dimakan. Apa yang dimakan, 3 ya. 3. Sedikit kan sebenarnya. Tapi kalau dijabarkan lebih banyak lagi kan. Bukan hanya enak atau enggaknya. Bukan enak tidak enaknya. Enak dengan enak, nggak enak itu cuma perasaan. Baik. Iya. Oke. Nah jadi dokter, kalau misalnya ini kalau sekarang nih faktornya memang banyak, dan juga tadi disebutkan memang ada faktor yang genetik dan juga bisa dikendalikan dengan gaya hidup. Tapi nih dokter, semakin kesini kita banyak juga menemui kasus usia mungkin makin bertambah usia makin rentan ya dokter ya. Tapi ini usia muda sudah banyak nih dok yang sudah rentan juga terkena penyakit jantung. Ini memang gaya hidup sekarang mungkin bisa dilihat lebih memprihatinkan dan juga lebih tidak memikirkan kesehatan, atau seperti apa? Ya kalau usia tadi yang kita sampaikan tadi, bahwa artinya memang faktor gaya hidup tadi, pola makan, masalah olahraga, kemudian masalah pikiran tadi ya. Pikiran ya, berkesinambungan ya semuanya. Berkesinambungan. Baik. Nah kalau untuk gejalanya sendiri seperti apa nih dokter? Kalau secara umum gejala jantung dulu ya, itu pertama nyeri dada. Kedua, sesak. Ketiga, berdebar-debar. Keempat, rasa berkeringat. Kelima, ada tambahan lain, mungkin itu mudah lelah, mudah capek. Secara umum gitu. Tapi yang pertama tadi ya nyeri dada, sesak, berdebar-debar, itu adalah kalau kita lakukan anamnesis pada pasien, itu biasanya ke arah jantung gitu. Nah, jadi itu memang harus komplit kita melakukan, bukan hanya dia nyeri dada itu pasti jantung, belum tentu juga. Ada tahapan-tahapan yang disebut kalau kita di dunia kedokteran itu, seperti kita sering mendidik para mahasiswa kedokteran, ada istilah anamnesis. Nah, ada pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Di mana anamnesis ini artinya ini memegang peran penting sekali. Karena di anamnesis itu kita berkomunikasi langsung dengan pasien atau keluarga pasien atau orang yang terdekat dengan pasien. Apa keluhan utama dia datang? Apa keluhan tambahannya? Bagaimana riwayat perjalanan penyakit, cerita pasien ini sehingga sampai ke kita, sampai ke IGD rumah sakit misalnya. Adakah penyakit-penyakit dahulunya? Ya, adakah penyakit keluarga? Kaitan tadi ya dengan diabetes. Kemudian bagaimana lifestyle dari pasien ini? Nah, dari anamnesis saja kita sudah bisa melihat bahwa kemungkinan pasien ini misalnya kita diagnosis nanti dengan ada penyakit jantung. Dan ini kita fokus misalnya penyakit jantung koroner. Gitu. Karena nanti ending akhir dari salah satu penyakit yang disebut penyakit jantung koroner atau penyakit jantung pada umumnya ini adalah apa? Adalah henti jantung. Kematian. Gagal jantung menyebabkan disebut dengan cardiac arrest atau henti jantung. Komplikasi akhir itu. Henti jantung, gagal jantung, atau henti jantung, henti napas. Nah, itu akhirnya. Nah, ini kalau sudah masuk ke istilah kegawat daruratan
henti jantung, henti napas ini, pertama kita harus bisa menganalisanya dan bisa melakukan tindakan awal pertama. Baik, ya tentunya Karena tindakan awal. berdasarkan tindakan awal dan analisa pertama inilah kita akan lebih dapat membantu kelanjutan dari survive-nya pasien tersebut. Baik, tentunya memang gejalanya juga termasuk banyak ya dokter ya, tapi jangan berarti ada satu gejala langsung menyatakan diri ya tanpa bertanya ke dokter, dan memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Dan kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454. Tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus ba, ya. Cinta Quran. Program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai gawat jantung untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 dan tentunya kita masih bersama narasumber kita ada Dr. Amrizal SPPD KKV Finasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai gejala-gejalanya, dokter, tentunya mengenai gawat jantung. Tentunya ini dari gejala-gejala yang pasti satu gejala itu belum tentu memungkinkan, yang penting harus berkonsultasi dengan dokter ya tentunya. Nah, tapi kalau untuk penanganannya seperti apa, untuk pengobatan yang memang harus dilakukan seperti apa nih dokter, silakan.
Mungkin bisa kita sampaikan di sini bahwa untuk penyakit jantung ini pertama-tama tadi sudah disampaikan ya, kira-kira apa sih gejala awal atau keluhan simptom yang dirasakan, yang kita rasakan. Yang pertama itu sesak napas, ya. Sesak napas, kemudian nyeri dada. Kemudian setelah nyeri dada ada rasa berdebar-debar, ya. Kemudian berdebar-debar, rasa cemas, kemudian keringat dingin. Nah itu hal-hal yang perlu kita waspadain sebagai suatu kondisi ada gejala sakit jantungnya itu. Tetapi sebelumnya kita sebenarnya sudah secara individu atau secara hati nurani sendiri bahwa kita sudah tahu bahwa kita ini dasarnya itu sudah punya penyakit. Tapi belum jantung misalnya. Misalnya ada kita ini punya hipertensi, kemudian diabetes. Kita ini badan kita ini obes. Kita ini hobi merokok, kurang olahraga, misalnya gitu. Itu faktor-faktor risiko. Nah itu perlu juga kita waspadain sebagai diri sendiri. Jangan saja cuma bisa mengatakan orang lain, kamu nih mudah marah, kamu nih makannya tidak beres, kamu nih kurang olahraga. Enggak, kita sendiri dulu. Nah karena nanti satu saat kita timbul merasakan sesak, berdebar, sakit dada, kita sudah tahu, oh kita nih mungkin kemungkinan ke arah jantung. Sehingga kita bisa secara cepat melakukan pengobatan pertama atau kemana minta bantuan. Nah awalnya pencegahan dari semua itu tentunya kita balik background lagi ke belakang itu. Kalau kita juga sudah tahu kita ada hipertensi, sudah ada tahu ada diabetes, sudah ada tahu ada kita nih hobi merokok, kurang olahraga tadi, tentunya kita kan sudah prevent sebelumnya. Betul. Kita pergi ke dokter, kita memeriksakan diri, apa yang harus kita lakukan, kemudian dokter memberikan obat, dokter memberikan sebelumnya memeriksakan kita secara total, memeriksa secara fisik, memeriksa pakai alat-alat bantu, misalnya melakukan dengan pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG, ronsen, atau pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksa kolesterol, gula darah, asam urat, dicek semua. Nah sehingga kita akan mendapatkan advis, akan mendapatkan obat rutin dari dokter. Karena obat-obat rutin yang seperti obat hipertensi, obat diabetes itu seumur hidup. Tujuannya dia mengendalikan tensi darah, mengendalikan kadar gula darah, sehingga tidak terjadi komplikasi. Baik. Contohnya dalam hal ini kita bicara komplikasi ke jantung. Baik. Ya. Berarti kalau selanjutnya dok? Nah, sehingga kita dengan begini kan apabila terjadi gejala yang kita dapat, kita bisa juga menganalisa diri sendiri juga. Secara preventifnya, apa kita memang lengah? Apakah kita nih tadinya disuruh berobat rutin sebulan sekali hadir, apalagi sekarang kan ada BPJS enak kan? Betul. BPJS merekomendasikan obat-obat rutin yang kronis itu diberi sebulan. 1 bulan sekali. Jadi sebulan sekali untuk kita dapat mengontrol gula darah, mengontrol hipertensinya, ya, mengontrol kolesterol apabila kolesterol tinggi. Karena ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit jantung. Baik, faktor yang Secara mempengaruhi umum, juga kita ya bilang, untuk ya. secara umum. Oke. Nah, tapi kalau untuk penyakit jantung ini nih dok, sebenarnya bisa sembuh atau tidaknya atau bagaimana nih dok? Ya, kalau kita bicara masalah sembuh atau tidak itu relatif sifatnya. Baik, relatif ya. Kalau dengan kata lain artinya tergantung tadi, tergantung bagaimana kita mengontrolkan diri, bagaimana kita rutin mengkonsumsi obat kira-kira. Kalau itu semua kita jalankan, itu terkontrol, artinya terkontrol sembuh. Bahkan tidak akan menyebabkan komplikasi yang berat. Sampai ke tadi istilah awal kita namanya
kegawatan jantung. Baik. Gawat Contoh jantung, misalnya contoh, penyakit jantung koroner misalnya gitu. contohnya jantung koroner ya. Yang pastinya ini dokter kalau mau sembuh ya harus mau diobati, harus juga memang semangat untuk sembuhnya ya. Harus ada, jangan sampai nanti mau sembuh aja tapi nggak mau nggak mau sembuh, nggak mau juga berobat. Nah, tapi kalau itu berarti memang relatif. Pengobatannya ini memang bisa dengan obat saja atau mungkin pengobatannya memang harus dioperasi atau seperti apa nih, Dok? Oh iya. Sebelum sampai ke situ perlu kita sadarin, waspadain bahwa apabila contoh suatu kadar atau tensi lah katakan, tensi kita tuh tinggi, tetapi kita belum merasakan apa-apa, itu jangan lengah. Ya. Atau kadar gula kita biasa tinggi tapi belum merasakan apa-apa, jangan lengah. Karena kelanjutan komplikasi-komplikasi dari contohnya kadar gula darah tinggi, kemudian tensi yang tinggi itu butuh waktu juga. Mungkin sekarang kita belum kerasa mungkin ya, tapi nanti pada suatu saat pas dia sudah memang dia membatas individual kita, misalnya tensinya di atas 140-150, dia sudah mengakibatkan komplikasi ke jantung atau ke paru, itu baru terasa. Nah, karena ada sebagian kecil ya dari kita ini bahwa mengatakan tensi Bapak sekarang kalau kita sampaikan ini 200. Apa yang Bapak rasakan? Misalnya 200/100. Enggak ada, Dok. Ya, memang enggak ada pada saat itu. Saya sudah biasa segini. Wow. Itu ada sebagian kecil dari kita nih. Dan saya juga menemukan itu. Saya sudah biasa gini. Nah, kata-kata tidak ada, saya sudah biasa seperti itu, artinya kita harus bantu dia. Menjelaskan bahwa normal tensi atau tekanan darah kita tuh berapa? Misalnya 120/80. Artinya kalau si A ini artinya dengan 200 itu sudah bukan main, sudah tidak normal sekali. Betul. Tunggu aja tanggal mainnya kira-kira gitu. Iya, serem kita juga ya. kita edukasi. Kita ajak bahwa kita harus memeriksakan diri, kita harus minum obat secara rutin seumur hidup sebelum komplikasi-komplikasi ke jantung, ke otak, ke ginjal itu terjadi. Apalagi ada pasien yang dia mempunyai lebih dari satu faktor risiko. Dia punya darah tinggi, dia punya diabetes, dia punya kebiasaan sehari-hari yang kurang baik kira-kira gitu. Nah, itu yang harus kita betul tanamkan. Sehingga juga masuknya ke istilah penyakit jantung koroner, masuknya istilah kegagal jantung, masuknya istilah nanti infeksi jantung yang lebih memberatkan, misalnya perikarditis itu masuk gawat jantung juga. Itu insya Allah tidak terjadi. Kan gitu. Yang kita harapkan masih kembali ke pola umum dasar, mencegah itu memang lebih baik daripada mengobatin. Betul. Kalau mencegah itu artinya kita mencegah komplikasi berat berikutnya, ujungnya. Tapi kalau sudah kita mengobatin, tetap bisa survive, tetapi kan sudah terjadi sesuatu komplikasi berat terhadap jantung tersebut. Baik ya. Yang pastinya juga pengobatannya memang dari gaya hidupnya juga ya dokter ya, dan juga memang pengobatan yang memang diberikan oleh dokter. Nah, kalau memang misalnya nih dok, pengobatan dari obat memang sudah dilakukan tapi memang belum ada malah menambah parah atau seperti apa, ini biasanya tindakan-tindakan operasi itu case seperti apa yang memang baru dilakukan? Oh enggak, kita belum bicara Rizky, masalah istilah operasi gitu ya. Kita kembali dulu, artinya kalau intinya kalau kita teratur, pengobatan teratur, minum obat teratur, minum obat darah tinggi, misalnya kita ada darah tinggi teratur, melakukan pengobatan diabetes teratur, karena sekarang obat-obat yang ada sekarang itu makin lama makin lebih canggih dan lebih efektif, efisien untuk dapat kita lakukan, kita gunakan sendiri. Contoh obat-obat diabetes sekarang. Insulin. Insulin ya.
makin lama obat-obat insulin itu apapun jenisnya itu lebih efisien untuk kita lakukan sendiri. Insulin kan disuntik. Betul. Lihat aja insulin yang ada, preparat yang ada itu sekarang kayak seperti pulpen dasar. Kalau kita masuk ke sini seperti ini, dikira pulpen, padahal kita mengantong ini karena nanti siang saya harus makan, nyuntik sendiri. Supaya jangan lupa diletakkan di kayak pulpen. Soalnya kalau diletakkan di tas di mobil nanti takut tinggal. Tinggal, benar. Artinya kesadaran, kedisiplinan kita, pemahaman kita terhadap penyakit dan pelaksanaan pengobatan serta pola kita sehari-hari itu memang sangat penting dalam rangka mencegah itu. Terutama salah satu kegawat daruratan jantung dari tema umum kita itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner, baik. Artinya ada suatu keterbatasan pembuluh darah koroner untuk menyuplai oksigen, nutrisi atau terutama oksigen ke otot jantung yang berfungsi sebagai pompa. Karena kalau untuk bergerak memompa itu kan harus punya tenaga memompa. Nah, untuk tenaga memompa itu dia harus betul-betul punya suplai atau nutrisi atau oksigen yang baik sehingga dia tetap seperti biasa memompa. Baik. Kan gitu kan? Baik dokter, kita akan kembali lanjutkan tentunya perbincangan kita. Kita jeda terlebih dahulu untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show,
feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai gawat jantung untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik, dokter, sebelumnya kita juga sudah membahas ini mengenai pengobatan dan juga dari gejala-gejala mengenai gawat jantung. Tapi gawat jantung ini memang jenis penyakitnya banyak ya. Salah satunya ini penyakit jantung koroner. Ini penyakit jantung koroner ini seperti apa nih, Dok? Ya, Rizky, makasih. Sekarang salah satu istilah gawat jantung itu adalah kegawatan misalnya. Itu penyakit jantung koroner. Ya. Ada satu yang dia disebut kenapa dia gawat jantung, karena penyakit jantung koroner itu ada lagi yang disebut akut dan kronis. Nah, yang akut ini yang masuk istilah kategori dari kegawatan jantung. Jadi penyakit jantung koroner akut. Akut koroner disebut dengan ACS atau akut koroner syndrome. Jadi sindroma penyakit jantung koroner. Istilah ini beranjak secara umum pemirsa semua bahwa istilah koroner itu adalah nama pembuluh darah yang memperdarahin jantung, yang menyuplai oksigen untuk jantung. Disebut arteri koroner. Nah, maka disebut penyakit jantung koroner. Kalau yang masuk dalam kegawatan sebenarnya diistilahkan penyakit jantung koroner akut. Nah, di mana penyakit jantung koroner akut ini gejala utamanya adalah nyeri dada. Nyeri dada yang disebut dengan istilah kita tuh typical chest pain. Jadi khas nyerinya. Nyeri dada kiri lebih kurang 1 jam atau 3 jam yang lalu. Kemudian rasa tertekan, rasa terhimpit, rasa tertusuk sampai menembus ke belakang dada kiri ya. Kemudian ada lagi tambahannya, ada penjalaran rasa sakit sampai ke bahu kiri, sampai ke lengan, bahkan sampai ke leher, sampai ke gigi, leher kanan kiri, sampai ke rahang kanan kiri, terasa sakit. Itu khas namanya. Jadi itu yang disebut typical chest pain. Nah, kalau sudah masuk istilah nyeri dada khas atau typical chest pain itu kita kombinasikan dengan faktor risiko yang ada pada pasien misalnya. Apalagi ada faktor risiko. Misalnya ada riwayat hipertensi dengan minum obat yang tidak teratur, dengan kontrol yang tidak teratur. Ada riwayat diabetes yang tidak teratur kontrol atau tidak teratur minum obat. Ada teratur kontrol tapi obatnya tidak teratur diminum. Baik. Ada lagi itu kan. Lagi. Saya teratur kontrol tapi obatnya tidak teratur. Obatnya nggak diminum. Nah, kemudian perokok untuk laki-laki. Nah, dengan faktor-faktor ini disebut penyakit jantung koroner akut. Ada 3 macam nanti. Ada yang disebut unstable angina pectoris. Jadi ada nyeri dada yang tidak stabil. Ada yang disebut dengan non-ST elevasi. Jadi impaknya belum begitu luas. Ada yang disebut ST elevasi. Impaknya luas. Yang mana 3 ini yang penting, paling gawat, katakan 3 ini semuanya gawat, itu yang elevasi. Elevasi atau tidak,
atau unstable atau tidak itu dilihat dari gambaran EKG. Nah, jadi dari gejala kita lakukan pemeriksaan, rekam jantung, kemudian kita lakukan pemeriksaan darah. Dalam ini yang kaitan langsung dengan itu adalah pemeriksaan enzim jantung. Dari 3 faktor ini kita bisa mengatakan, oh ini penyakit jantung koroner akut, unstable angina atau tadi yang disebut STEMI. Nah, pada yang STEMI terutama kita bicarakan itu sekarang ini selagi serangannya itu di bawah dari 12 jam pertama, itu harus sudah dilakukan tindakan invasif, dalam ini pemasangan cincin lah kira-kira gitu. Itu nah, salah kalau satu tindakan. sehari-hari bisa katakan operasi lah kayak gitu ya. Dibuka kemudian dilakukan pemasang cincin. Itu kalau di bawah 12 jam. Tapi kalau dia sudah di atas 12 jam dengan melihat hasil rekam jantungnya sudah ada proses-proses resolusi atau perbaikan, itu nanti dilakukan juga pemasangan cincin atau dibuka, tapi sifatnya tidak segera. Dijadwalkan atau elektif, ya. Diobatin dulu. Nah, kalau yang masuk dalam unstable tadi itu pengobatan. Jadi itu pengobatan memang sudah ada standarnya, pemberian obat antihipertensi, misalnya hipertensi, obat diabetes tetap, obat kolesterolnya juga diberikan, kemudian obat-obat pengencer darah, ya itu tetap diberikan. Tuh. Nanti kalau setelah pemeriksaan lanjut ternyata tidak bisa juga dilakukan dilakukan pemeriksaan cincin, itu bisa dilakukan operasi namanya bypass. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Sehingga yang diharapkan dari ini semua, kecepatan ini akan memberikan efek yang baik di mana angka kematian atau mortalitas dan morbiditasnya rendah. Baik. Kalau enggak tuh ya kita lihat sendiri. Nah, gitu ya. Ada yang kematian mendadak pada pasien-pasien itu kan kita lihat di situ. Betul. Nah, ini yang disebut penyakit jantung koroner akut. Jadi akut koroner syndrome. Di mana secara teorinya bahwa pompa tadi membutuhkan otot jantung lebih banyak, memompanya lebih baik. Untuk memompa lebih baik, dia kebutuhan oksigen yang lebih tinggi, tetapi tidak tercukupin. Oksigen yang ada cukup, tetapi penyalurannya melalui arteri koronernya kurang. Bahkan kadang-kadang tersumbat total di bagian-bagian tertentu, atau koroner kiri atau koroner kanan tersumbat total. Nah, ini yang harus dibuka. Itu. Nah, tapi dokter, kalau misalnya ini untuk tindakan, mungkin kita untuk masyarakat awam ini sudah sering mendengar untuk tindakan pemasangan cincin dan juga tindakan-tindakan lainnya yang memang biasanya dilakukan untuk penyakit jantung ini apa saja sih, dok? Ya, secara umum kalau sudah terjadi yang disebut penyakit jantung koroner, ini ada penata laksanaan, terutama artinya bisa secara pengobatan, bisa secara tindakan. Pengobatan pun itu bisa dilakukan secara minum obat atau dilakukan suntikan. Suntik juga pengencer. Bisa. Menghilangkan sumbatan yang disebut dengan trombolitik. Itu ada obat-obat yang bisa dimasukkan secara impus, kira-kira gitu. Nah, kalau ini tidak bisa dilakukan atau fasilitas kurang, ya obat yang ada melalui obat minum, obat pengencer, antiplatelet, antikoagulan yang harus bisa kita berikan. Di puskes-puskes itu, terutama di puskes yang pinggir kota, itu sudah dilengkapin semua sarana-sarana itu. Bahkan di puskes yang sudah ke arah jauh, sekarang ini saya dengar sudah punya alat rekam jantung untuk meriksa jantung, ya. Sudah juga punya ronsen, gitu, alat ronsen. Makin kan sekarang ini makin lama makin maju, fasilitas harus sudah dilengkapin, kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu.
Kira-kira Nah seperti- kemudian kalau memang pengobatan tidak dilakukan, kita harus sudah melakukan berikutnya untuk melakukan pemasangan stent atau cincin pada kondisi-kondisi sumbatan yang sudah lebih dari 75 atau 85%. Tapi kalau kita melakukan suatu kegiatan artinya penilaian berapa, pertama ada nggak sumbatan, kedua berapa persen sumbatan, itu kita nilai, nanti dapat nilai apakah ini sudah wajib dilakukan pasangan cincin atau harus bisa dengan pengobatan saja. Baik, tentunya Ya. kita akan kembali lanjutkan Ya. dokter perbincangan kita mengenai gawat jantung, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Mari Kami, anak-anak Eva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Halo Dokter, dan tentunya kita masih membahas mengenai penyakit gawat jantung. Nah, dari penyebabnya, faktor-faktor, dan juga pengobatan serta tindakan juga sudah kita bahas tentunya bersama dokter. Nah, tapi mungkin yang namanya penyakit jantung ini rentan ya dokter ya. Apalagi kita sebagai keluarga yang memang keluarganya juga terdapat dan juga sudah dinyatakan terkena penyakit jantung, kita harus tahu nih untuk penanganan langkah pertamanya seperti apa, dan juga mungkin kita tidak mumpuni ada ketemu di jalan ataupun di tempat lainnya yang memang dibutuhkan tindakan pertama. Ini sebenarnya yang baiknya seperti apa nih dokter yang dilakukan? Silakan. Ya, makasih Rizky. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan,
ini sekarang ini sedang memang push ya, digalakkan pengetahuan kita semua, baik sebagai tenaga medis, dokter, atau para medis, kemudian pegawai, bahkan sampai ke masyarakat awam atau umum pun. Baik, dokter, Memang, kita angkat telepon terlebih dahulu. Oke. Kita angkat penelpon. Halo, selamat sore. Silakan, dengan Bapak siapa di mana? Halo, Baik, dengan Ibu siapa di mana? Silakan Ibu. dengan Keisha di Palembang. Baik, silakan. Mau nanya, apa ada mau tahu langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil buat menjaga kesehatan jantung dan cara mendukung seorang yang lagi menjalani pengelolaan penyakit jantung? Baik, terima kasih Ibu Keisha yang ada di Palembang untuk pertanyaannya. Boleh kita jawab pertanyaannya terlebih dahulu, dokter, ini mengenai langkah-langkah pencegahan dan juga mendukung agar pasien terkena penyakit jantung ini lebih semangat lagi nih untuk sembuhnya. Silakan, dok. Oke. Terima kasih Bu Keisha di Palembang atas pertanyaan dan masukannya. Yang pertama, bahwa kita apabila kita menyadarin atau tahu bahwa kita terkena penyakit jantung atau sebelum penyakit jantung, komplikasi jantung, faktor-faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, atau kita yang kurang gerak atau berat badan kita lebih, kira-kira gitu. Artinya ini faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung secara umum ya. Nah, tentu dalam hal ini yang pertama kita harus mengkonsultasikan ke dokter. Dalam hal ini kita pergi kontrol ke rumah sakit ya. Pertama, kalau kita menggunakan BPJS itu ada tingkatannya, kita ke puskes dulu atau paskes pertama. Ada layanan non puskes tetapi levelnya paskes pertama. Boleh ke sana. Kemudian apabila ini berlanjut, untuk langkah-langkah berikutnya akan dilakukan rujukan ke rumah sakit yang dituju, baik itu rumah sakit tipe C, tipe D atau B, atau bahkan ke nantinya ujungnya ke rumah sakit tipe A. Nah, sehubungan dengan langkah-langkah kita, tentunya kita nanti dapat informasi atau kita sendiri sudah tahu bahwa kita menderita suatu hipertensi, misalnya diabetes. Nah, nanti kita akan melakukan kontrol rutin atau evaluasi rutin ke rumah sakit, dalam hal ini sebulan sekali, dan akan mengkonsumsi obat. Nah, tetapi dalam hal ini bukan hanya tergantung kita sudah minum obat, yang lain-lain kita abaikan misalnya. Tetapi tetap artinya kita melakukan hidup sehat. Dalam hal ini misalnya kita rajin olahraga ringan, ya, jalan pagi, kemudian kita rutinitas misalnya ke kantor, yang bekerja di kantor itu dengan rutinitas banyak aktivitas, itu sudah termasuk juga. Kemudian yang paling penting lagi adalah pola makan. Pola makannya dijaga. Pola makan. Mana tadi pola makan yang seimbang itu ada 3 faktor. Betul. Kapan makan, berapa banyak dimakan, apa yang dimakan. Ya. Tentunya dalam hal ini bukan tidak boleh kita makan makanan yang di luar, yang mesan-mesan melalui GoFood, yang food segala macam itu, tetapi yang prinsipnya jangan berlebihan gitu. Nah, sehingga semuanya dapat kita terjaga. Apabila selanjutnya kita memang sudah kena, atau orang tua kita atau keluarga kita sudah terkena penyakit jantung, rutinitas evaluasi di rumah sakit itu yang penting. Dalam hal ini saran-saran yang sudah disampaikan oleh dokter yang tempat kita berobat itu harap segera diturut. Misalnya sebulan sekali harus kontrol, harus datang gitu ya. Ya kita harus ikutin. Harus ikutin nah, ya. Kalau terjadi sesuatu yang lebih parah, baru kita lakukan tindakan. Nah, itu terkait nanti artinya ada tadi statement yang disampaikan oleh Rizky. Langkah pertama ya. Ya, bagaimana kalau kita ketemu pasien atau ketemu orang di mall misalnya, tahu-tahu dia pingsan.
terjatuh. Nah, itu terkait di situ. Demikian mungkin Ibu Kesa yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti langsung dilanjutkan juga dokter mengenai langkah-langkah pertama yang memang harus dilakukan. Ya, ini hanya sebagai tambahan ya, bukan tambahan artinya pemberian informasi berulang. Karena tadi sudah sampaikan bahwa sudah sering disampaikan kita harus dapat melakukan. Walaupun kita bukan orang medis, bukan para medis, bahkan kita sebagai insan kantor, pegawai, bahkan sampai ke masyarakat umum pun yang ada di halayak umum, di pasar, atau kita harus bisa melakukan. Apabila kita ketemu dengan orang yang tiba-tiba dekat kita dia pingsan, jatuh. Nah, kondisi seperti ini harus bisa kita lakukan tindakan awal, tindakan pertama, yaitu melakukan serangkaian pelaksanaan pompa atau pijat jantung paru. Baik. Tentu ada tahapan. Yang pertama mungkin bisa saya sampaikan di sini ya, karena ini sangat penting sekali untuk kelanjutan seseorang. Kita lakukan bahwa yang bersangkutan ini pertama aman dulu di lokasi tempat dia pingsan atau terjatuh. Yang berikutnya kita lakukan evaluasi bahwa apa memang Bapak atau Ibu ini sadar atau tidak sadar. Baik. Dengan melakukan tepaan kepada organ badan tersebut, Pak, Bu, kita tepak badan, Pak, Bu. Ternyata memang tidak sadar. Nah, kalau tidak sadar, kita langsung meminta bantuan. Tolong dengan orang-orang sekitar. Baik. Panggil bantuan, panggil ambulan. Ini umpamanya di suatu pasar misalnya atau mall. Ambil bantuan. Nah, kemudian kita cek nadinya. Baik, setelah cek di lehernya ini ada namanya nadi karotis. Kita lihat dari leher, ternyata tidak teraba dan juga tidak bernapas. Baik. Nah, langsung kita lakukan pompa jantung. Pompa jantung. Itu sebenarnya kalau kita sempat tadi kita ada video. Pompa jantung dengan hitungan meletakkan tangan di atas dada pasien, hitung kita pompa, kita genjot 15 kali sampai 30 kali, kemudian setelah 30 kali kita lakukan bantuan napas. Baik. 2 kali. Jadi 32 kali selama 5 siklus. Sampai kita evaluasi sudah sadar atau belum gitu secara umum. Baik ya. Sampai juga bantuan datang. Bantuan datang. Ya. Baik. Kalau belum bantuan datang tetap kita lakukan lagi 5 siklus lagi gitu. Baik ya. Tentunya langkah ini memang harus diketahui ya, bukan hanya untuk medis saja ya dokter bukan ya. Diketahui tapi aja. Harus kita pahami, harus bisa melakukan bukan hanya untuk medis saja, tetapi juga sebagai masyarakat awam. Baik, terima kasih dokter. Tentunya Dr. Amrizal sudah hadir. Kita sudah membahas mengenai penyakit gawat jantung di Halo Dokter. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya. Dan pemirsa, demikian Halo Dokter kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.